Tadi disebutkan kriterianya adalah ada rencana yang disusun dalam keadaan tenang dan kemudian dilaksanakan dalam keadaan tenang juga. Kemudian ada jangka waktu yang cukup, walaupun itu sifatnya relatif. Kaitan dengan keadaan tenang, apakah ukuran untuk mengukur ini terkait dengan keadaan psikologis, sikap batin seseorang, atau apa? Bisa saudara jelaskan? Dan untuk mendukung itu, melakukan penilaian soal keadaan psikologis seseorang dalam kaitan tadi, keadaan tenang atau emosional, apakah bantuan keilmuan lain seperti ilmu psikologis untuk melakukan penilaian itu dapat digunakan untuk membantu dalam konteks pembuktian? Silakan. Izin yang mulia, dalam pidana namanya circumstances. Jadi keadaan yang menyertai mengapa kemudian pelaku memutuskan kehendak dalam situ senang, kemudian rangkaian peristiwa apa yang mengindikasikan bahwa ada jeda pada diri pelaku dan selama jeda dia masih bisa berpikir secara tenang. Itu namanya circumstances. Maka dalam konteks kasus misalnya, sangat mungkin alat bukti yang bisa menjelaskan adalah keterangan saksi pada saat pelaku memutuskan situasi dalam tenang itu. Di sini pentingnya kemudian menjelaskan motif. Motif apa yang mendasari pelaku ketika dia memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban dalam situ tenang. Kemudian untuk menjelaskan motif, jelas saya tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan itu karena saya adalah hukum pidana. Maka bisa kemudian datangkan ahli. Ahli apa? Pasti bukan ahli pidana. Karena ahli pidana itu tidak pernah belajar tentang ilmu kejiwaan. Padahal kalau kita membaca bukunya Lamintang di situ dijelaskan bahwa Simon mengatakan hal yang paling penting di dalam 3 apa? Kondisi kejiwaan. Saat pelaku memutuskan kehendak dalam situs tenang, saat ada jeda, kemudian saat melaksanakan kehendak itu. Maka disinilah pentingnya ahli psikologi dihadirkan seperti itu. Kalau ahli psikologi bilang gimana itu kan, maka nanti tergantung apakah hakim akan menerima itu atau tidak. Kalau saya jelas tidak kompeten untuk menilai bahwa dalam perkara ini pelakunya itu dalam situasi tenang. Karena saya hanya menjelaskan berdasarkan parameter-parameter di dalam penjelasan pasal 30. Maka kalau kemudian ada ahli psikologi yang bisa menjelaskan, tinggal dijelaskan saja gimana hasilnya. Karena biasanya dia punya metodologi yang kita harus menghormati itu. Jadi misalnya begini, ada orang, saya termasuk orang yang mengatakan kalau terhadap kasus tertentu dia menggunakan perspektif ilmu yang lain, misalnya psikologi, dia punya metodologi, saya harus menerima itu. Kenapa? Saya nggak punya keahlian selain menerima, kecuali memang metodologi yang digunakan ternyata tidak valid, misalnya karena ada manipulasi, itu baru kita tidak bisa menerima itu. Sepanjang metodologi itu rasional dan itu diterima sebagai apa? Metodologi baku di dalam melihat apakah memang ada situasi tenang, ya, baik saat memutuskan maupun ada jeda waktu, maka saya kira itu perlu untuk diterima sebagai alat bukti di dalam mengungkap suatu fakta. Demikian. Terima kasih saudara ahli. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa analisis psikologis bisa digunakan karena mereka punya metode sendiri untuk melakukan penilaian soal perilaku, soal sikap, hubungannya dengan sikap batin, keadaan psikologis kaitan dengan 340 yang mensyaratkan adanya keadaan tenang pada saat perencanaan. Selain ahli psikologis, saudara saksi tadi sudah saya tanyakan, sudah membaca berita acara pemeriksaan dari saksi-saksi juga terdakwa. Dalam pemeriksaan persidangan ini juga disampaikan beberapa keadaan-keadaan fisiologis dari terdakwa pada saat rangkaian mulai peristiwa itu tanggal 7 adanya laporan disampaikan, kemudian tanggal 8 ketika ketemu dilaporkan secara lengkap kepada saudara Ferdy Sambo. Kemudian beberapa saksi menyampaikan bahwa saudara Ferdy Sambo menangis, kemudian dalam keadaan bergetar tubuhnya, dan itu berlangsung di beberapa waktu setelahnya sampai dengan kemudian terjadi peristiwa penembakan, bahkan setelah peristiwa penembakan itu. Apakah keadaan-keadaan dari keterangan saksi-saksi tersebut itu bisa menjadi salah satu gambaran bagaimana untuk mengukur keadaan sikap pelaku pada saat itu? Kalau Pak, tadi sudah ahli menerangkan keahliannya bahwa barusan aja dia katakan bahwa ahli ini hanya bisa menjelaskan tentang pemidanaan. Toh pun kalau terkait dengan sifat batinnya itu bisa dijelaskan ada ahli lain.
Jadi tolong Pak, jangan ditanyakan terkait dengan kejiwaan kepada ahli ini, karena dia tidak berkompeten untuk itu. Demikian Bapak. Itu membiarkan ahli menjawab dulu. Kalau memang kita yang menilai. Silakan. Baik, saya tadi mengatakan circumstances, hal-hal yang menyertai saat pelaku memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Oke. Ada saksinya enggak ya? Kalau ada saksi, di mana saksi itu bisa memberikan keterangan? Yang kedua, apakah keterangan saksi yang satunya itu confirm berkesesuaian? Salah satu 85, 186. Saya hanya ke situ aja. Kalau misalnya itu confirm, kemudian bisa diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti psikologi misalnya. Kalau confirm, bisa jadi kesimpulannya adalah memang saat memutuskan kehendak itu ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah ketika dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Selebihnya saya tidak akan komentar karena saya setuju, saya tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan.